Pesan dari langit buat Prabowo dari Gus Puat. Pak Kiai mendeklarasikan dirinya itu adalah salah satu spiritual intelijen. Jadi saya itu pendukung utama Pak Prabowo. Pribumi inilah yang paling setia dengan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo dan itu dikondisikan oleh anak buahnya untuk menyakiti pribumi gitu. Dan anak buahnya Pak Prabowo kok berkali-kali berusaha menyakiti pribumi, itu heran saya itu. Mulai dari Raffi Ahmad, mulai dari Gus Miftah, mulai dari Mayor yang sekarang menjadi Letkol Teddy. Kemudian sekarang ditambah lagi sama Gus Ipul ini. Itu loh. Nah, kalau pendukung utama yang paling percaya kepada Prabowo, yang paling setia membela Prabowo, terus-menerus disakiti, ya saya khawatir kalau benar-benar sakit, kemudian tidak mau lagi, atau istilahnya itu ya leleh luweh lah, cuek lah, terserah mau pemerintahan ini mau dipersepsikan buruk atau baik, terserah. Terus kalau sudah kayak begitu, suasana psikologisnya pribumi gimana? Nah ini tolong siapapun itu, kalau dekat-dekat dengan Habib, dengan kelompok garis Islam transnasional yang sesat itu pasti dimurkai Allah. Mekanismenya itu begitu. Coba perhatikan tuh. Saya berkali-kali ngomong itu. Aura yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini sedang begitu. Tuhan itu sedang menghendaki bahwa semua penipuan terhadap bangsa dan negara, pengkhianatan terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika khususnya, itu dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi bangsa kita, Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, itu sedang menghendaki untuk dibongkar. Nah ini kok saya nggak tahu ini intelijen negara itu kemana gitu loh. Ini kan sampai hari ini pendukung utama dan kelompok utama yang paling percaya dengan Presiden Prabowo, ini putra-putri bangsa Nusantara, ini pribumi, gitu loh. Dan pribumi di sini itu lintas suku bangsa, lintas agama. Ada Krisyanto Oni misalnya, yang non-muslim dari Nusa Tenggara Timur setahu saya ya. Ada teman santri-santri saya yang di Papua, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan. Ini semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud, segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri, itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi. Jadi fenomena-fenomena yang ditangkap sama Gus Puat itu tuh, sekarang itu tuh Allah tuh lagi murka sama Habib karena memalsu nasabnya Rasulullah. Sampai Pak Kiai itu tuh di Facebooknya itu tuh nulis pesan tuh kayak begini: pemalsu nasab Nabi layak dihukum mati gitu. Orang kalau ngehina Nabi aja di negara-negara yang menetapkan syariat Islam itu hukumannya tuh mati gitu ya. Karena Rasulullah itu tuh sehebat-hebatnya makhluk, sekeren-kerennya makhluk gitu ya. Rasulullah itu tuh paling disayangin sama Allah gitu ya. Dan Rasulullah itu tuh role model bagi manusia. Kalau manusia hidupnya pengen enak di dunia, kalau manusia hidupnya pengen tenang di akhirat, yang ngikutin Rasulullah gitu. Harus cintain Rasulullah gitu. Nah sekarang ini nih Rasulullah ini dijadiin alat nih sama klien-klien bajingan ini nih. Gue kira penyakit narcissistic personal disorder itu tuh menyerang personal doang nih. Ini kayaknya nih satu klien ini punya penyakit narcissistic client disorder gitu. Jadi satu klien ini punya penyakit tuh yang sama gitu. Sekarang playing victim lah, apa segala macam lah. Sekarang ngumpet di balik persatuan umat, kesatuan umat, kebersamaan umat. Padahal dari kemarin itu tuh dia tuh yang paling gila tuh ya, memecah belah umat gitu. Dia yang paling gila tuh ya, mempersekusi bangsa gue. Dia yang paling gila mempersekusi pribumi. Atas nama dia cucu Nabi, dia berlaku seenak-enaknya aja, ngerebut istri orang, mempersekusi orang, apalan segala macam. Dan bahkan dia bilang orang Indonesia itu tuh kalau nggak nurut sama dia nggak bakal dapat syafaat dia di surga gitu. Ini orang ini kliennya udah ngelebihin bajingannya, udah ngelebihin malaikat apa segala macam. Jadi cara beragama di Indonesia tuh udah salah. Makanya Pak Kiai itu ngomong orang pemalsu nasab Nabi itu tuh layak dihukum mati, dan itu emang layak banget gitu loh. Pak Kiai ini keras sama Pak Prabowo, keras karena dia sayang gitu loh.
Kalau misalnya Pak Prabowo itu tuh nggak bisa ngatasin anak buahnya tuh yang soan-soan terus kena Habib, ntar tulahnya tuh balanya tuh ntar bakal kena ke Prabowo. Ntar kalau Prabowo tuh udah kena apa segala macem, ya kita ini udah nggak bisa nolongin lagi. Kita tuh cuma bisa diperingatin, bisa memperingatin doang gitu loh. Sekarang bayangin aja fitnah ke Pak Prabowo itu tuh, ya sumbernya itu tuh pasti orang-orang dia juga, pasti orang-orang tuh yang nggak seneng dengan bangsa Indonesia itu, pasti orang-orang tuh yang pengen mengokupasi bangsa Indonesia. Jadi apapun yang presiden gue lakukan itu tetap salah di mata dia. Dulu kayak Indonesia darurat ternyata Najwa Shihab, terus Indonesia gelap ternyata kan ada tuh ya mantan anak buahnya Prabowo tuh ya bikin ormas baju oren, Indonesia menyala, Indonesia ini ya, berarti kan orang-orang itu juga kan ya, kalau misalnya kita pengen ini sumber-sumbernya tuh dari situ juga gitu. Jadi gini, kalau gue lihat secara empiriknya itu tuh ya, setiap anak buahnya Prabowo itu deket ke Habib, pasti ada masalah buat presiden gue, pasti ada aja problem buat presiden gue, pasti itu nggak mungkin hilang. Jadi kalau misalnya Prabowo itu tegas sebelum memimpin rakyat Indonesia, pimpinlah dulu anak buahnya itu tuh dibilangin dulu. Sekarang kita tuh nggak bakalan ada persatuan, nggak bakal ada kesatuan selama ada Habib di negara kita gitu. Bukan kita pengen ngusir Habib, maksudnya pakai itu Habib itu karakternya tuh harus dimatiin. Dia tuh nggak boleh dikasih panggung politik, nggak boleh dikasih panggung dakwah, nggak boleh dikasih panggung yang macam-macam. Harusnya Pak Prabowo itu tuh contoh anak buahnya tukang Deddy Mulyadi. Begitu gencar dia, nggak gentar, nggak takut apapun ya. Bahkan tuh di Megamendung itu tuh pengen diratain tuh ya tanahnya si Rizik Syihab tuh yang nyerobot tanah negara. Kebenaran temen gue punya temen itu pengacara negara gitu ya. Jadi Rizik Syihab itu tuh minta ke negara itu tuh untuk mengganti rugi bangunan yang ada di situ kalau pengen digusur gitu. Sekarang tanah gue, ada orang bangun di tanah gue mau gue pakai. Itu tanah gue itu tuh misalnya ini gue negara nih ya, tanah gue tuh ya tadinya buat penyerapan air apa segala macam, gara-gara ada bangunannya dia airnya tuh air nggak keserap apa segala macam, airnya jadi banjir di Jakarta. Ya kalau misalnya ini ya gue nggak ada urusan ya, gue hapusin aja tuh tanah yang ada di situ gitu loh, udah diratain, nggak usah diganti rugi. Oh salah dia nyerobot tanah negara ya kan. Masa kita udah nyerobot minta ganti rugi juga buat negara. Ini kan orang-orang PA, orang tai sekarang tuh bilang undang-undang ini begini, apabila tanah tidak dibiarkan, itu kan tanah dibiarkan itu tuh untuk penyerapan air, reject gitu, bukan untuk diolah buat keuntungan pribadi Allah gitu, bukan buat dipakai ngedoktrin santri-santri lu ntar jadi radikal, jadi musuh negara lagi. Gue sebagai yang punya tanah, misalnya gue yang jadi negara ya kagak ada urusan, gue ratain. Nah harusnya Prabowo itu tuh contoh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi bikin peraturan nih, nggak boleh ada Habib lagi tuh yang bisa khotbah Jumat di Jawa Barat. Kalau ada yang khotbah tangkep, kalau ada yang apa-apa tangkep. Akhirnya apa? Namanya Kang Deddy Mulyadi itu harum. Kebijakannya, keputusan yang diambil itu nyenengin rakyat semua. Itu sesuai dengan tujuannya Pak Prabowo gitu. Pengen menjadi pelindung rakyat, pengen menjadi ini rakyat apa segala macam. Nah, kalau misalnya Pak Prabowo itu cerdas, jeli apa segala macam, contohlah Kang Deddy Mulyadi, berani melawan kebatilan, berani melawan kemungkaran, dan menyayangi rakyatnya, menyayangi umatnya. Cara Pak Prabowo itu menyayangi pribumi, menyayangi bangsa Indonesia, menyayangi non pribumi yang benar-benar WNI apa segala macam, ya harus bersikap tegas lah sama gerombolan-gerombolan hipokrit ini nih, sama gerombolan-gerombolan munafikun ini nih, yang kerjanya ngejual agama, yang kerjanya nakut-nakutin umat pakai agama, yang kerjanya nipu pakai nama Rasulullah, yang sama Allah aja kagak takut. Ini seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya makhluk tuh jangan ditemenin. Seburuk-buruknya makhluk tuh harus dibasmi, kalau nggak berani ngebasmi, kalau nggak berani ngelawan, jangan ditemenin, jangan dideketin. Nanti ketularan, nanti sial, nanti begini, nanti begitu. Pak Kiai itu udah sayang banget gitu loh sama presiden gue, karena Pak Kiai itu mencintai seluruh
seluruh bangsa Indonesia, mencintai umat seluruh bangsa di Indonesia ini nih, baik umat Islam, umat Kristen, umat-umat yang lainnya. Selama ini umat masih memegang perjanjian teguh dalam satu koridor Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, apa segala macam, disayangin lemah pakai. Nah, kalau misalnya ada orang yang pengen ngancurin, orang yang pengen ngerobek-robek benang persatuan ini, dimusuhin. Bukan orang yang pengen ngancurin negara kita tuh, udah kita rangkul, nggak bisa dirangkul orang kayak gimana. Allah aja menciptakan binatang ada yang harus dibunuh kan. Contohnya tikus sih, tikus mau lu piara, mau apa segala macam, kalau dia lapar tetap aja ngegigit. Ular kalau disayang, kalau dia apa segala macam, suatu saat kita meleng tetap aja dipatok. Itulah kayak begitulah. Jadi gitu ya dari gue Bang Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.